wa ta'ala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 dinyatakan, Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu kisah Nabi Ibrahim. Kita mengenal Nabi Ibrahim sebagai sosok pemuda yang memiliki kecerdasan. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Sungguh sudah kami berikan Ibrahim kepintarannya dari usia kecil dan kami maha mengetahui. Nabi Ibrahim adalah pemuda yang mendapatkan wahyu mengajarkan risalah di usia muda. Beliau melihat ada orang-orang yang menyembah raja yang lalim, raja yang zalim, yaitu Namrud. Ibrahim tentu bertanya, Namrud adalah manusia seperti kita. Kalau manusia menyembah Namrud, maka Namrud juga harus menyembah Tuhannya. Lalu siapa Tuhannya? Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapati bahwa umatnya hidup sebagai politeis atau menyembah banyak hal. Bukan hanya manusia, tapi benda-benda juga disembah. Ada yang menyembah bintang, bulan, ada yang menyembah matahari, dan seterusnya. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan bahwa benda-benda ini bukanlah Tuhan. La illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhalin. Beliau kemudian berpikir, kalau tanpa hidayah dari Tuhan, pastilah kita tersesat dengan menuhankan banyak hal. Lalu Nabi Ibrahim mulai berdakwah, menyampaikan akidah, menyampaikan kebaikan-kebaikan dimulai dari ayahnya sendiri. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Ketika ada orang meminta tolong, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa membantu apapun. Kemudian Nabi Ibrahim juga melakukan hal yang sama kepada umatnya. Disampaikan pertanyaan yang sama, mengapa menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa membantu, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim dengan terus-menerus berdakwah, sehingga beliau mendapatkan resistensi penolakan dari ayahnya sendiri, yang kemudian mengancam Nabi Ibrahim kalau melanjutkan dakwahnya tersebut. Kemudian dari kaumnya juga demikian, baik yang kalangan elit politiknya maupun grassroots rakyat biasa, semuanya menolak, meresistensi kepada dakwah Nabi Ibrahim. Wahajjahu qaumuhu qala tuhajjunni fillahi wa qad hadan. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan, kalian semua mendebat padaku, kalian membantah hujah-hujah yang aku sampaikan, padahal aku sudah mendapatkan petunjuk dari Allah yang merupakan Tuhan yang sebenar-benarnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, dakwah Nabi Ibrahim bukan tanpa tantangan. Bukan hanya dicibir, bukan hanya diganggu, beliau juga disakiti secara fisik. Al-Quran merekam bagaimana kemudian kaumnya Nabi Ibrahim bersepakat untuk menghukum dalam tanda petik dan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim tetap tegar dalam pendiriannya, dalam dakwahnya, walaupun kemudian Nabi Ibrahim disakiti secara fisik dengan gangguan, dengan intimidasi yang sangat kuat dari kaumnya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim berhasil menyampaikan dakwahnya, dan Al-Quran merekam bahwa saat itu terjadi. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Bahwa orang yang berhasil berdakwah, yang tegar, yang teguh, yang kuat, yang kokoh menghadapi gangguan, menghadapi intimidasi, menghadapi cobaan-cobaan dalam dakwahnya adalah fatan, adalah seorang pemuda,
yang bernama Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran kemudian memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang baik bagi kalian semua wahai umat Islam pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dan mengikuti beliau. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim masih usia muda, tapi memiliki kejernihan berpikir, memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, memiliki keteguhan hati untuk berdakwah dan terus-menerus berdakwah walaupun menghadapi banyak gangguan, walaupun menghadapi banyak cobaan. Dan Nabi Ibrahim hidup di masa yang berbeda dengan kita. Tentu masing-masing masa ada cobaannya, masing-masing masa ada karakteristiknya, masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan. Nabi Ibrahim hidup di masanya, kita hidup di masa kita. Kita mengambil teladan dari Nabi Ibrahim yang merupakan seorang pemuda, bukan orang yang tua, dalam artian sudah memiliki kemapanan, baik mapan ekonominya, sosialnya, atau intelektualitasnya. Tidak perlu menunggu tua untuk menjadi baik, tidak perlu menunggu tua untuk menyampaikan kebaikan, tidak perlu menjadi tua untuk menjadi agent of change kebaikan. Nabi Ibrahim masih muda, menjadi sumber kebaikan, menyampaikan kebaikan, dan kemudian Al-Quran merekamnya sebagai teladan bagi kita semua. Maka kita yang hidup sekarang memiliki tantangan yang berbeda. Tantangan internet sedemikian besarnya, tantangan media sosial sedemikian masifnya, tantangan AI dan seterusnya. Ini tantangan yang harus kita sikapi dengan baik, yang harus kita manfaatkan untuk mendapatkan kebaikan dan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Jangan kalah terhadap kondisi yang ada. Nabi Ibrahim sendirian hidup di tengah masyarakat politeis yang tidak menyembah Tuhan yang benar, tetapi beliau memiliki keteguhan hati untuk tetap menjadi sosok orang yang hebat, orang yang baik, bukan hanya egois kebaikan untuk dirinya, tetapi juga disampaikan kebaikan itu kepada orang lain dengan konsekuensi. Beliau disakiti, beliau bahkan dibakar hidup-hidup dan seterusnya. Maka kita di masa kita dengan adanya internet dan seterusnya, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya, kita bisa berkreativitas, kita bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk menjadi baik, menjadi hebat, lalu memberikan kebaikan, memberikan motivasi, memberikan inspirasi baik kepada orang lain. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada pada diri Ibrahim dan pada diri orang-orang yang bersamanya teladan yang baik untuk kalian semua. Tidak perlu menunggu, tidak perlu nanti-nanti. Kita bisa melakukan kebaikan dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan kita hidup di masa di mana internet, media sosial, dan sejenisnya amat sangat masif. Jangan kalah terhadap kondisi yang mungkin buruk, tetapi kita menang, kita manfaatkan semua itu untuk menjadi hamba Allah yang baik, menjadi lebih baik, dan kemudian mengajarkan orang lain untuk ikut menjadi baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bisa memanfaatkan segala macam teknologi yang ada sekarang untuk menjadi baik, dan hamba-hambanya yang tidak takut terhadap kebaikan dan tidak takut untuk menyampaikan kebaikan, dan menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-barrur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullah fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa adhi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa'lamu annallaha ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa amara ibadahu bis salati alaihi wa bis salami taslima. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aizil islam wal muslimin wa ansur juyushal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad waktubis salamata alaina wa alal musafirin wal hujjaj wal mu'tamirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuril amrikiyin wal israiliyin al kafirin bik. Allahumma zalzilhum, Allahumma zalzilhum, Allahumma zalzilhum wa farriq jam'ahum wa ansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.